Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saputra, NIM 2021 D1B029. Saya dari kelompok PTW 3. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan kajian isi SNI 1726. Di sini di mana kajian SNI tersebut akan menjelaskan tentang untuk menentukan beban gempa tiap tingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PTW 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Adi Saputra, NIM 2021 D1B029. Dan yang kedua Saudara Irfandi, NIM 2021 D1B061. Dan yang ketiga Sarifunazi Rido, NIM 2021 D1B176. Saya akan menjelaskan kajian isi SNI 1726 2019 untuk menentukan beban gempa tiap tingkat. A. Menentukan nilai I. B. Menentukan nilai FA dan FV. C. Menentukan SDS dan SD1. D. Menentukan nilai R berdasarkan jenis konstruksi. E. Menentukan nilai CS. F. Menentukan nilai T. Dan G. Distribusi gaya gempa pada struktur. A. Menentukan nilai I. Nilai I pada tabel 3 dan tabel 4 yang mencerminkan kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung adalah parameter kunci yang digunakan untuk menentukan tingkat persiapan dan ketahanan struktural terhadap beban gempa sesuai dengan ketentuan SNI 1726 2019 pasal 4.1.2 pada halaman 24 dan 25. Seperti yang kita lihat pada tabel 3, kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa. Di sini ada jenis pemanfaatan gedung dan non-gedung yang memiliki risiko rendah ada pada kategori risiko tingkat 1 dan semua gedung dan struktur lain kecuali yang termasuk dalam kategori risiko 1, 3, 4 yaitu termasuk kategori risiko 2. Oke, menentukan nilai I. Lanjutan. Setelah mengetahui kategori bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa, maka selanjutnya ditentukan faktor keutamaan gempa pada tabel 4 halaman 25. Setelah kita mengetahui kategori risikonya, kita dapat melihat tabel 4 faktor keutamaan gempa. Jika kategori risiko kita 1 atau 2, maka faktor keutamaan gempa 1. Dan jika kategori risiko gempa itu 3, maka faktor keutamaan gempa 1,25. Dan begitu juga yang keempat. Oke, selanjutnya yang B. Menentukan nilai FA dan FV. Penentuan nilai FA dan FV yang merupakan faktor penting dalam menilai risiko gempa di lokasi tertentu mengacu pada tabel 5, klasifikasi situs, tabel 6, koefisien situs, dan tabel 7, koefisien situs sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam SNI 1726 2019 pasal 5.3 dan pasal 6.2 halaman 29, 30, 34 dan 35. Seperti yang dilihat pada tabel 5 klasifikasi situs. Jika nilai SD tanah sedang 15 sampai 50
itu termasuk golongan tanah sedang. Nilai FA dan FI maka ditentukan terlebih dahulu nilai S1 dan SS dari peta pada halaman 233 dan 234 dari SNI 1726/2019. Oke, kita bisa lihat gambar peta berikut. Jika warnanya yang kuning kita tinjau dari Pulau Sumbawa, maka nilai S1-nya itu 0,4 sampai 0,5 G. Itu nilai S1-nya. Dan jika warnanya orange, kita pantau lagi di Pulau Sumbawa, maka nilai SS-nya 1 sampai 1,2 G. Ini nilai SS-nya. Setelah nilai klarifikasi situs ditentukan dari nilai N, S1 dan SS ditentukan dari peta, maka sudah bisa ditentukan nilai FA dan FI-nya. Jika nilai yang didapatkan adalah nilai di antara nilai tabel, maka digunakan interpolasi seperti pada tabel 6 dan tabel 7 koefisien situs. Kalau yang tabel 6 ini koefisien situs FA dan tabel 7 ini koefisien situs FI. Oke, selanjutnya menentukan SDS dan SD1. Penentuan nilai SDS, spectral response acceleration force short periods, dan SDS1 sesuai dengan ketentuan yang terdapat di pasal 6.3 dan 6.4 pada halaman 35 dan 36 dalam SNI 1726/2019. Nilai-nilai ini merupakan parameter penting dalam mengevaluasi potensi bahaya gempa di suatu wilayah yang digunakan dalam perencanaan struktural bangunan. Sebelum kita menentukan nilai SDS dan SD1, maka kita perlu menentukan SMS dan SM1. Seperti pada rumus berikut. SMS sama dengan FA kali SS. SM1 sama dengan FI kali S1. Maka setelah hasil dari itu didapatkan, maka kita bisa menentukan nilai SDS dan SD1. Oke, selanjutnya menentukan nilai R berdasarkan jenis konstruksi. Penentuan nilai R yang mencerminkan faktor reduksi resiko berdasarkan jenis konstruksi mengacu pada ketentuan yang tertera pada pasal 7.2.2 dan tabel 12 yang dapat ditemukan pada halaman 49, 50, dan 51 dalam SNI 1726/2019. Nilai R ini adalah parameter kunci dalam perhitungan desain struktural untuk memastikan keamanan dan ketahanan bangunan terhadap gempa bumi. Seperti pada tabel 12, faktor R kita bisa dilihat dari sini. Dinding geser batu, bata polos di detail. Koefisien modifikasi respons R-nya itu 2. Dan selanjutnya seperti bisa dilihat dalam tabel ini nilainya. Selanjutnya menentukan nilai CS. Penentuan nilai CS sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 7.8.1 dan 7.8.1.1 yang dapat ditemukan pada halaman 69 dan 70
dalam SNI 1726/2019. Nilai CS adalah faktor penting dalam perencanaan struktural yang memodifikasi respons dinamik bangunan terhadap gempa bumi sehingga memastikan keamanan dan ketahanan bangunan. Bisa dilihat pada pasal 7.8.1.1 perhitungan koefisien respons seismik. CS sama dengan SDS per R per I. Keterangannya yaitu SDS parameter percepatan respons vektor desain dalam rentang periode pendek seperti ditentukan dalam 0 atau 0. Dan R yaitu koefisien modifikasi respons dalam tabel 12, dan I adalah faktor keutamaan gempa yang ditentukan sesuai dengan 0. Nilai CS yang dihitung sesuai dengan persamaan 31 tidak perlu melebihi berikut ini. Untuk T lebih kecil dari TL, untuk T lebih besar dari TL. Rumusnya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya menentukan nilai T. Penentuan nilai T, fundamental period of vibration, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 7.8.2.1 dan selanjutnya. Penggunaan nilai CT dan X yang dapat ditemukan pada tabel 18 halaman 72 dalam SNI 1726/2019. Nilai ini adalah parameter kunci dalam analisis gempa untuk mengidentifikasi periode fundamental, getaran bangunan, dan karakteristik seismik wilayah yang berpengaruh pada respons struktural. Untuk cara menentukan nilainya, kita bisa melihat pada pasal 7.8.2.1 periode fundamental pendekatan, yang rumusnya itu TA sama dengan CT HN. HN adalah ketinggian struktur di atas dasar sampai tingkat tertinggi struktur, dan koefisien X ditentukan dari tabel 18, di mana tabel 18 kita bisa melihat pada gambar tabel berikut ini. Jika tipe strukturnya itu sistem rangka pemikul momen, di mana rangka memikul 100% gaya seismik yang disyaratkan dan tidak dilingkupi atau dihubungkan dengan komponen yang lebih kaku, dan akan mencegah rangka dari defleksi jika dikenai gaya seismik. Rangka baja pemikul momen, CT-nya yaitu 0,0724 dan X-nya yaitu 0,8. Rangka beton pemikul momen, CT-nya yaitu 0,0466 dan X-nya 0,9. Dan selanjutnya rangka baja dengan bracing eksentris, CT-nya 0,0731 dan X-nya yaitu 0,75. Rangka baja dengan bracing selanjutnya, rangka baja dengan bracing eksentris, CT-nya yaitu 0,0731 dan X-nya yaitu 0,75. Rangka baja dengan bracing terkekang terhadap tekuk, CT-nya yaitu 0,0731 dan X-nya yaitu 0,75. Dan semua sistem struktur lainnya,
CT-nya adalah 0,0488 dan X-nya yaitu 0,75. Selanjutnya distribusi gaya Gempa pada struktur. Distribusi gaya Gempa pada struktur ditentukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 7.8.3 yang dapat ditemukan pada SNI 1726/2019. Sebelumnya maka ditentukan dulu gaya geser seismik V pada pasal 7.8.1. Oke. Untuk menentukan gaya geser seismik kita bisa melihat pada pasal 7.8.1 gaya geser dasar seismik dalam arah yang dikekang harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut. V sama dengan CS kali W. Keterangan di mana CS sama dengan koefisien respons seismik yang ditentukan sesuai dengan 0 dan W yaitu berat seismik efektif menurut 0. Sehingga kita dapat menentukan distribusi vertikal gaya seismik. Gaya seismik lateral Vx di seberang tingkat harus ditentukan dengan persamaan berikut. Vx sama dengan Cvx kali V dan Cvx sama dengan Vx H pangkat K X per sigma di atasnya ini N, I di bawahnya itu I sama dengan 1 kali WI kali HI pangkat K, di mana keterangannya itu Cvx yaitu faktor distribusi vertikal dan V-nya adalah gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur. Satuannya itu kilonewton. WI dan WX adalah bagian berat seismik efektif total struktur, di mana simbolnya ini W yang ditetapkan atau dikenakan pada tingkat I atau X. HI dan HX adalah tinggi dari dasar sampai tingkat I atau X. Satuannya itu meter. Dan K adalah eksponen yang terkait dengan periode struktur dengan nilai sebagai berikut. Untuk struktur dengan T lebih kecil dari 0,5 detik, K sama dengan 1. Untuk struktur dengan T lebih besar 2,5 detik, keterangannya yaitu Cvx adalah faktor distribusi vertikal dan V adalah gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur. Satuannya adalah kilonewton. WI dan WX adalah bagian berat seismik efektif total struktur yang ditetapkan atau dikenakan pada tingkat I atau X. HI dan HX adalah tinggi dari dasar sampai tingkat I atau X, di mana satuannya adalah meter, dan K adalah eksponen yang terkait dengan periode struktur dengan nilai sebagai berikut. Untuk struktur dengan T lebih kecil dari 0,5 detik, K sama dengan 1. Untuk struktur dengan T lebih besar dari 2,5 detik, K sama dengan 2.
Untuk struktur dengan 0,5 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 2,5 detik, di mana K-nya sama dengan 2 atau ditentukan dengan interpolasi linear antara 1 dan 2. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifun Najirido, NIM 2021 D1 B176. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa mengenai TW-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifun Najirido. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari gaya geser horizontal akibat gempa. Sebelumnya, maka kita harus mengetahui beban di setiap lantainya. Dari beban setiap lantainya nanti, jika ditambah maka akan menjadi berat total pada lantai 1 sampai dengan lantai 7. Jadi beban setiap lantai di sini karena memiliki berat yang sama pada setiap lantainya, yaitu 263.596,8. Maka jika ditotal sebanyak 7 kali, maka dia akan mendapatkan berat total yaitu 1.845.177,6 kilogram. Maaf, kilogram. Ini dalam satuan kilogram. Setelah ini diketahui, berat setiap lantai diketahui, maka kita bisa mencari gaya geser horizontal akibat gempa. Terlebih dahulu diketahui nilai N adalah sama dengan 23. H adalah tinggi dari lantai dasar sampai lantai 7 adalah 22,40 meter. Lokasi ada di Demak dan fungsi bangunan adalah sebagai apartemen. Langkah yang pertama yaitu menentukan kelas situs. Cara menentukan kelas situs, maka harus diketahui nilai N-nya terlebih dahulu. Karena N sudah diketahui yaitu 23, maka kelas situsnya yaitu tanah sedang atau SD, seperti pada tabel SNI tabel 5 pasal-pasal berikut klasifikasi situs. Jika nilai tersebut di antara 15 sampai 50, maka tanah tersebut tergolong tanah sedang. Setelah menentukan kelas situs, yang kedua adalah menentukan nilai S1 dan SS dari peta gempa SNI 1726/2019 yang berlokasi di Demak. Di sini adalah lokasi Demak. Jadi kita bisa lihat di sini nilai SS-nya. Jika berwarna ini kita samakan dengan warna yang ada di samping ini, yaitu 0,5 sampai 0,6 G. Itu untuk SS-nya. Jadi kita ambil 0,6. Untuk S1-nya yang berwarna hijau ini, di sini juga di sini berwarna hijau, maka kita ambil 0,3. Setelah nilai S1 dan SS sudah diketahui, maka berikutnya adalah mencari nilai FA dan FV berdasarkan nilai S1 dan SS pada SNI 1726/2019 tabel 6.7. Ini adalah tabel tabelnya. Di sini karena nilai SS sama dengan 0,6 dan
berada di antara 0,5 sampai dengan 0,75, maka digunakan perhitungan interpolasi. Nah, berikut adalah hasil dari perhitungan interpolasi. SS berada di antara 0,5 dan 0,75, maka digunakan yaitu rumus interpolasi untuk kelas situs tanah sedang. Begitu juga untuk FA. Karena FA di sini tidak perlu diinterpolasi, maka nilai maksud saya FI, karena S1-nya itu adalah 0,3, maka nilai FI-nya itu bisa ditentukan langsung, yaitu 2. Berikutnya menentukan spektrum respon desain pada SNI 1726 pasal 6.2 dan 6.3, yaitu percepatan respon periode pendek. Di sini di SNI rumus untuk SDS yaitu 2/3 MS, di mana MS didapat dari FA dikalikan dengan SS, maka didapatkan hasil 0,528 G. Begitu juga untuk SD1. SD1 adalah 2/3 dikalikan SM1, di mana SM1 adalah FV dikalikan dengan S1, maka didapatkan hasil 0,400 G. Berikutnya adalah menentukan keutamaan dan kategori resiko struktur. Bisa dilihat pada tabel 3 halaman 24. Berikut adalah tabelnya. Karena apartemen masuk pada kategori resiko nomor 2, maka nilai faktor keutamaan gempanya yaitu adalah 1. Nah, di sini nilai I atau faktor keutamaan gempanya adalah 1. Setelah itu menentukan periode fundamental struktur. Rangka beton pemikul momen pada SNI, di mana rumusnya adalah TA dikali CT HN pangkat X, di mana CT itu adalah 0,0466 dan X adalah 0,9. Masuk dalam klasifikasi semua struktur lainnya dalam SNI 1726. Sama adalah menentukan periode fundamental struktur rangka beton pemikul momen. Bisa dilihat pada pasal 7.8.2.1 dan tabel 18. Nilai TA itu sama dengan CT dikalikan dengan HN pangkat X, di mana CT yang kita dapat yaitu 0,0466 dan X adalah 0,9. Nah, ini adalah termasuk dalam tabel, yaitu rangka beton pemikul momen dengan CT 0,0466 dan X-nya adalah 0,9. Dimasukkan angkanya, maka didapatlah hasil 0,7649 detik. Kemudian menentukan faktor R. Faktor R bisa dilihat pada tabel 12. Pada tabel 12, karena kita di sini menentukannya yaitu sistem pemikul gaya seismik rangka pemikul momen dengan rangka beton bertulang pemikul momen menengah, maka nilai R-nya
yaitu sama dengan 5. Setelah menentukan nilai faktor R, kemudian menentukan nilai K. Ketentuan berdasarkan SNI 1726 strip 2019 halaman 73, yaitu jika T kurang dari atau sama dengan 0,5 detik, maka K yang dipakai adalah 1. Nah, jika T lebih besar atau sama dengan 2,5 detik, maka K yang dipakai adalah 2. Karena nilai TA tadi adalah 0,7649 detik, maka diinterpolasikan secara linear, maka dapatkan hasil 1,13245. Selanjutnya menentukan koefisien respon seismik. Ini terdapat pada pasal 7.8.1.1, di mana CS adalah SDS dibagi dengan R dibagi dengan I. Tadi sudah diketahui nilai SDS, R, dan I-nya, maka tinggal langsung dimasukkan dan didapatkan hasil 0,10578. Berikut adalah batasan CS max dan CS min menggunakan rumus berikut untuk CS max dan CS min menggunakan rumus berikut. Setelah itu yang digunakan yaitu adalah CS yang 0,10578, yaitu CS yang ini. Selanjutnya menghitung gaya geser horizontal akibat gempa. Ini terdapat pada SNI 1726 strip 2019 pada pasal 7.8.1, di mana V sama dengan CS dikalikan W total. CS telah diketahui yaitu 0,10578, sedangkan W total sudah ditentukan dari awal tadi, yaitu ini dijadikan ke kilogram. Kilonewton. Setelah dijadikan kilonewton, maka akan didapat 18451,776. Maka dikalikan akan mendapatkan hasil 1951,8289 kilonewton. Setelah itu berikutnya adalah nomor 11, distribusi gaya geser horizontal akibat beban gempa di sepanjang tinggi gedung. Ini tercantum pada SNI 1726 strip 2019 pasal 7.8.3, di mana rumus yang dipakai adalah Fix min Y sama dengan CVX dikali V. CVX didapat dari WI dikalikan HI pangkat K dibagi dengan sigma WI dikali dengan HI pangkat K. Berikut adalah contoh perhitungan CVX pada lantai 7. WI kali HI pangkat K dibagi dengan sigma WI dikali HI pangkat K. Tadi telah diketahui nilai W. Baik, selanjutnya adalah nomor 11, distribusi gaya geser horizontal akibat beban gempa di sepanjang tinggi gedung. Itu tercantum pada SNI 1726 strip 2019 pada pasal 7.8.3, di mana Fix min Y yaitu CVX dikali V, di mana CVX yaitu WI dikali HI pangkat K dan dibagi
sigma WI dikali HI pangkat K. Cara mendapatkannya agar mempermudah perhitungan, maka perhitungan tersebut ditabelkan semua. Dimana kita membuat di sini adalah lantai 1 sampai lantai ke-7. Kemudian ini adalah tinggi dari setiap lantainya. Ini adalah nilai HI pangkat K. HI pangkat K yaitu di lantai 7 33,8134. Ini adalah WI dalam satuan kilonewton atau berat di setiap lantainya dalam satuan kilonewton. Yang ini adalah WI dikalikan dengan HI pangkat K, maka didapatkan pada lantai 7 sebesar 89.130,9432. V adalah nilai gaya geser horizontal akibat gempa. CVX itu yang tadi didapat dari WI dikali HI pangkat K dibagi sigma WI dikali HI pangkat K, yaitu pembagian antara W yang lantai 7 ini dibagi dengan totalnya, maka didapatkanlah hasil ini. Fix min Y tadi telah diketahui, rumusnya adalah sebagai berikut: CVX dikali dengan V, maka CVX dikali dengan V akan mendapatkan hasil berikut. Untuk Fix itu sama dengan Fix min Y dibagi 7, itu adalah sekian, dan FIY sama dengan Fix min Y per 5 adalah sekian. Ini dalam hitungan kilonewton. Perhitungan ini akan sama sampai dengan lantai 1 ataupun lantai 1 sampai dengan lantai 7. Baik, mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya atau analisa selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi. Saya dari kelompok PTW 3 NIM 2021 B061. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu untuk mengetahui besar displacement, eksentrisitas, dan kekuatan tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi, NIM 2021 D1 B061. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang seberapa besar displacement, eksentrisitas, dan kekakuan tingkat. Nah, sebelum kita memasukin ke tahap ini, kita harus tentuin dulu penggambaran bangunannya. Lanjut, kita langsung ketahui dulu berapa dimensi dan jarak antar kolom. Di sini kita masukin di perhitungan. Nah, di sini kita ketahui Y1 sama dengan 3 meter, Y2 sama dengan 3 meter, Y3 sama dengan 3 meter, Y4 sama dengan 3 meter. Nah, di soal ini Y1 sampai Y4 sudah diketahui panjangnya seberapa. Kemudian di X1 ini sama dengan 4 meter, X2-nya sama dengan 4 meter, X3 sama dengan 4 meter, X4 sama dengan 4 meter, X5 sama dengan 4 meter, X6 sama dengan 4 meter. Kemudian H1 ini adalah sama dengan tinggi.
di mana tinggi ini 3,2 meter, H2 3,2 meter, H3 3,2 meter, H4 sama dengan 3,2 meter, H5 sama dengan 3,2 meter, H6 sama dengan 3,2 meter, H7 sama dengan 3,2 meter. Nah, adapun lokasi yang kita gambar, tepatnya di lokasi Demak, fungsi gedung, apartemen, dalam bentuk batuan bertulang. Nah, kemudian langsung kita masuk di aplikasi SAP. Nah, kemudian kita tentuin di sini satuannya dulu. Nah, di sini kita menggunakan satuan kilogram meter Celcius. Kemudian kita klik sini kilogram meter Celcius. Kemudian kita menggunakan select template. Nah, di mana kita kalau membuat 3D kita harus menggunakan blank. Kita klik kiri. Kemudian di sini ada tampilan kosong 3D view dan sebelah kiri juga 3D view. Kemudian kita klik kanan, edit grid data. Kemudian kita memasuki modify show. Kemudian kita klik add, dan kemudian titik koordinat Y kita klik add juga, titik koordinat Z kita klik add juga. Kemudian kita menggunakan spacing. Nah, kemudian kita tentukan di sini yang kita buat tadi ada berapa grid yang di arah X. Kemudian kita pilih di sini. Nah, di X ini ada 6. Ya, kalau di pengaplikasian SAP dia harus melebihkan 1. Berarti di sini X-nya ada 6 dengan jarak 4 meter. Kemudian kita masuk ke SAP. Berarti 1. Kemudian kita klik add sampai dengan 7 kali. Karena tadi di soalnya ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian kita masukin jaraknya berapa. Di sini kita menggunakan jarak X-nya ada 4 meter. 4. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian di Y-nya kita menggunakan angka 1 juga bisa. Kemudian kita klik add sampai Y-nya sebanyak 5. Karena di soal ini tentuannya menggunakan 4. Kalau di SAP kita melebihkan 1. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. 5. Y-nya 5. Oke, kemudian di titik koordinat Z. 1 add Z ini sebanyak sama dengan Z itu diganti dengan H sebanyak 7 di soal. Terus kita di SAP ini menggunakan 8. 4, 6, 7, 8. Nah, tadi yang di Y ini jaraknya ada 3 meter. 3. Nah, teman-teman bisa dilihat ada di arah grid line di sebelah kanan. Ini kita hitung apakah benar penggambaran titik koordinat X dan Y sama dengan 1 sampai 7. Terus yang di titik koordinat yang Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di soalnya apakah benar di sini Y-nya ada 4. Nanti pas di penggambaran dia jumlah kolomnya ada 4. Kemudian kita masuk pada SAP kembali. Terus di sini jarak antara Z itu sama dengan tinggi 3.2. Nah, untuk yang versi 20 ke atas kita menggunakan titik enter 3.2 enter 3.2 enter 3.2 enter 3.2. Nah, kemudian kita menggunakan OK. Klik OK lagi. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada bangunan yang masih berupa penggambaran 3D kosong, yaitu belum kita input dalam bentuk kolom, balok, dan plat. Nah, sebelum kita memasuki di sini, kita ketahui dulu di soal dimensi balok berapa, dimensi kolom berapa, dan dimensi plat berapa. Kita akan menggunakan materialnya dulu. Pertama tentuin material. Di sini kita menggunakan modify. Terus di sini kita menggunakan FY 400 sesuai dengan yang di soal, FY 400. Kemudian di sini kita menggunakan kilogram meter Celcius. Kemudian di sini kita menggunakan 4700 dikali sama dengan 30 dibagi 0.5 sehingga hasilnya sini. Kemudian kita convert ke
MPA. Di sini tinggal kita klik MPA dengan menggunakan huruf besar, klik sembarang, dia otomatis ke convert sendiri. Kemudian di sini nilai FC-nya 30. Ini 30 MPA. Klik sembarang jadi. Kemudian kita klik di sini oke. Di sini kita klik oke. Kemudian di sini kita tentuin dimensi balok, kolom dan plat. Klik define, section properties, kita menggunakan frame, kemudian add new properties. Sini kita menggunakan concrete, kemudian kita menggunakan rectangular. Sini kita menggunakan balok. Nah, untuk dimensi baloknya dia menggunakan 200 per 300. Sini kita menggunakan 300 mm per 200 mm. Nah, di sini untuk yang balok dia tidak menggunakan tulangan. Dia menggunakan polos. Di sini bisa kita tentuin di concrete reinforcement. Kita klik. Nah, di sini ada namanya beam atau sama dengan balok. Kemudian kita klik di sini, kita nolkan, kemudian kita klik OK. Di sini kita klik OK. Kita buat yang baru lagi, add new properties. Di sini ada kolom. Kemudian yang di kolom ini kita menggunakan dimensinya menggunakan 300 per 200. 300 per 200. Kemudian di sini kita tentuin warnanya. Kita menggunakan warna pink. Kita klik OK. Sini kita menggunakan 300 per 200. Kemudian di sini kita menggunakan di sini 300 mm. Kemudian sini 200 mm. Kemudian kita klik di sini menggunakan kolom. Sini kita menggunakan kolom, terus klik OK. Nah, kita di sini menggunakan material FE 400 yang kita tentuin tadi. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, di sini kita tentuin lagi dimensi plat. Define section properties, kita menggunakan area section. Nah, di sini kita menggunakan seal. Kemudian add new section. Nah, di sini kita beri penamaan plat. Plat 100. Kemudian di sini kita beri warna oranye. Oke. Nah, di sini kita menggunakan membran. Membran itu sama dengan tebal. Di sini kita menggunakan 100 mm. Sama juga yang di bawah bending kita menggunakan 100 mm. Nah, di sini kita menggunakan FY 400. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kita langsung masuk ke titik koordinat XZ. Nah, di XZ ini dia menggunakan tampak samping. Bisa dilihat untuk yang di sebelah kanan ada pemberian warna. Nah, di sini kita klik ada namanya draw frame. Kita klik sini, tentuin dulu yang di kolom. Sini kolom. Nah, kita klik di sini. Nah, kita buat satu aja. Nah, di sini kita akan bagi dengan jumlah banyak lantai. Di sini ada 7 lantai, kemudian kita klik Ctrl R. Nah, di sini bisa juga kita edit menggunakan edit line, define. Sini menggunakan 1 2 3 4 5. Sini menggunakan 6. Oke. Sorry, sini berarti kita menggunakan Ctrl Z, edit, atau bisa teman-teman kita bisa menggunakan quick draw. Di sini langsung otomatis terpotong. Nah, di sini kita replicate, kita blok dulu, Ctrl R. Di sini
kita replicate ke arah titik X. Di sini jarak titik X-nya tadi kita ketahui dulu jarak titik X-nya berapa. Di situ ada jaraknya 4 meter. Kita klik 4. Sini ada berapa jumlah yang kita replicate. Kita hitung 1 2 3 4 5 6, berarti ada 6 sini. Kita klik 6, kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah jadi kolomnya. Kemudian di sini kita klik 3D. Kemudian di sini kita blok lagi replicate searah Y. Kita Ctrl R. Di sini kita replicate searah Y. Nah, di sini kita menggunakan X-nya kita menggunakan 0 titik. Sini Y-nya kita tentuin berapa jarak ke Y. Berarti di sini kita klik 3. Nah, di sini kita klik jumlah yang kita replicate ke arah Y berapa? 1 2 3, berarti ada jumlahnya 4. Kita klik OK. Nah, jadi untuk kita menentukan lagi yang di balok, kita klik XY. Nah, XY ini kita menggunakan edit quick draw. Nah, sini kita ganti dengan balok. Sini kita klik kiri, tahan, bawa ke sebelah kanan. Nah, untuk balok dia langsung jadi sendiri. Kemudian kita replicate ke arah bawah. Atau bisa teman-teman langsung ke bawah lagi. Kemudian quick draw. Turun ke bawah lagi. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kita udah memberikan di balok dan kolom. Nah, di sini kita lanjut di memasuki pembebanan, yaitu beban mati dan beban hidup. Yang dimana beban mati itu dia menggunakan PPURG 1987 halaman 12, yang dimana nilainya 280 kg. Terus yang di beban mati dia menggunakan 387 kg. Sini kita sudah memasuki yang di beban matinya 280. Terus di sini kita masukin beban hidupnya, terus kita menggunakan frame load. Kemudian kita pilih distribusi, dan sini kita ganti dengan mati. Terus di sini apa tadi? Mati. Terus di sini beban matinya kita menggunakan 387. Kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali lagi di menggunakan 3D. Nah, di sini bisa dilihat ada beban beban tekannya senilai 387 untuk yang beban hidup. Yang maksudnya beban mati. Kemudian yang di sini kita masukin ini beban gempa area X, joint load, force. Sini kita masukin angka sebesar 86.5214. Oke. Nah, bisa dilihat untuk anak panahnya berarti mengarah ke X. Berarti ini udah benar. Berarti arah gempanya menuju ke arah sumbu X. Kemudian kita replicate lagi, tap join. Sign. Join load, force. Di sini 70.38
09. Oke. Assign join loop ports. Karena 54 titik 6650. Oke. Blok lagi tiap join, kemudian kita masukin lagi di assign join loop ports. Nah, di situ 39 titik 4659. Klik OK. Gempa X berarti di situ 24.9349. Klik OK. Saya download ports. Di situ senilai 11.3738. Oke. Nah, kemudian kita masukin beban gempa arah Y. Nah, beban gempa arah Y ini kita masukin replika dari lantai 7. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk memasukin beban gempa arah Y. Di mana beban gempa arah Y ini kita mengambil nilai FY yang lantai 7 di 103.0238 KN. Karena satuan yang di beban gempa area ini menggunakan KN, terus kita klik OK. Kemudian kita replicate lagi, assign join load force. Di sini 86.5214 KN. Jangan lupa kita mengganti kesatuannya menggunakan kilonewton. Kita klik OK. Kita assign. Kita klik join load ports. Sini kita menggunakan 70.3809 KN. Oke. Assign lagi join load force. Di situ 54.6650 KN. Oke. Assign lagi join load force. Di situ menggunakan 4659 KN. Oke. Kita masukin di beban gempa area Y yang di lantai 2, assign join ports senilai 24.9349 KN. Oke. Kita masukin yang di plot yang terakhir, assign join load force 11.3738 KN.
klik OK. Nah, di sini kita jangan lupa memberikan join. Di sini kita menggunakan join jepit, replicate, kemudian assign, join restraint, kita pilih jepit, OK. Kemudian kita dorong lagi ke belakang atau push, replicate, assign, join, force, assign, join, restraint, OK. Assign, join, restraint, klik assign, join, restraint, OK. Majuin lagi, blok, terus assign, join, restraint, assign, join, restraint, jepit, OK. Dorong lagi, yang terakhir kita klik assign, join, restraint, jepit, OK. Nah, langsung di sini kita menggunakan 3D. Nah, di sini kita tentuin pemodelan bangunan yang kita buat. Kita klik centang atau set display. Kemudian kita klik general option, kemudian kita klik section, dan tipenya kita menggunakan extrude untuk menampilkan 3D aslinya, terus menggunakan fill object. Nah, kita jangan lupa apply, kita klik OK. Nah, ini dia hasil bangunan yang udah kita gambar barusan. Terus kita harus mengetahui beban yang bekerja. Terus kita klik analis, set analis, kemudian kita pilih speed frame karena kita menentuin sisi depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Kita klik OK. Dan kembali lagi analis, jangan lupa klik run analis atau F5. Run. Dan di sini kita tidak menggunakan modal, kita run now. Kemudian di sini tidak menggunakan date 1 dan date 2. Kita klik run now. Oke. Sini kita menggunakan penamaan sesuai dengan nama kelompok PTW 3 gempa. Save. Kita klik start animasi. Bisa dilihat ini gaya yang bekerja pada beban hidup. Bisa dilihat teman-teman, bisa kita rotate juga menggunakan rotate 3D. Ini kembali dulu. Sini coba kita menggunakan beban mati. Oke. Start animasi.
tentuin combo 1, combo 2 dan combo 3. Di sini kita tujuannya untuk mencari besar displacement, eksentrisitas dan kekakuan tingkat. Nah, kita harus menggunakan di join bisa sembarangan dari lantai 7 ke lantai 1. Kita klik tiap joinnya sampai dia berbentuk silang hitam. Nah, kemudian kita klik analis. Nah, display, terus sortable. Nah, di sini kita centang yang di connect data. Kita join koordinat, kemudian di join output kita centang di displacement. Nah, di sini kita pilih yang namanya select. Di sini kita harus tentuin gempa arah mana yang harus kita tentuin. Di sini harus yang namanya gempa arah X. Kita klik OK. Sini kita klik lagi di gempa arah X, klik OK. Kemudian OK. Nah, di sini kita klik file, export. Kita harus menggunakan export table karena kita harus nanti membutuhkan yang namanya displacement-nya berapa. Kita to Excel. Nah, ini dia join displacement-nya. Nah, di sini harus kita tentuin dari angka yang terkecil. Kita blok dulu dari teks, kemudian bawa ke kanan. Kemudian kita pilih source filter, kemudian filter. Nah, di sini kita klik dia dari A sampai Z. Nah, udah. Kemudian kita klik join displacement. Sini nah, setelah jadi tadi hasil dari perhitungan yang sub, terus diimport ke Excel, langsung kita masukkan dalam bentuk hitungan tulis tangan atau di PDF kan besar displacement, eksentrisitas dan kekakuan tingkat. Yang E besaran displacement yang terjadi sepanjang arah X, lantai 1 sama dengan 0.0250 dikali 1000 sama dengan 25 mm dan seterusnya. Kemudian sepanjang arah Y, lantai 1 sama dengan 0.0243 dikali 1000 sama dengan 24,3 mm dan seterusnya. F besar eksentrisitas gedung jika ditinjau dari titik 0.0. Di sini ada penamaan maksudnya penamaan ruangan 1 sampai dengan ruangan 24. Nah, dengan tinggi atau maksudnya dengan lebar Y1 3 meter sampai Y4 rata-rata 3 meter. Dan untuk 4 meter ini sama dengan lebar atau memanjang sebanyak berapa kolom ya? 7. Ada 7 kolom. Kemudian dengan jarak antar kolom ada 4 meter. Kemudian untuk menghitung luas masing-masing bidang, luas A1 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 mm dan seterusnya. Untuk mencari nilai Y dari sumbu X, kita harus menentukan nilai Y1 dikurangi Y6 sama dengan dalam kurung 1/2 dikali 3 tutup kurung sama dengan 1.5 meter dan seterusnya. Menghitung nilai YIB AI dikali YI dibagi 3/2, A6 dikali Y6 sama dengan 12 kali 1.5 sama dengan 18 kali 6 sama dengan 108 dan seterusnya. Total luas A1 kali 24, 12 kali 24 sama dengan 288. YIB sama dengan 1722 dibagi 288 sama dengan 5.979 meter. Menghitung nilai YPK kolom kali 0 dan seterusnya. Terus jadi jumlah kolomnya ada totalnya 210, YPK 210 dibagi kolom dengan jumlah 35, 210 dibagi 35 sama dengan 6 meter. Menghitung nilai eksentritas atau jarak titik berat dari pusat kekakuan. E sama dengan YPK dikurangi
YTB sama dengan 6 kurang 5,979 sama dengan 0,021 meter. Menghitung kekakuan tingkat menggunakan rumus KI sama dengan FI dibagi DI. Untuk 100%, KI sama dengan 56,8691 dibagi dengan 25 sama dengan 2,274 kg per milimeter. K2 sama dengan 124,6745 dibagi 53.1 sama dengan 2,3479 kg milimeter. Dan seterusnya. Untuk yang 30%, K1 sama dengan 17,0607 dibagi 25 sama dengan 0,6824 kg milimeter dan seterusnya. Untuk yang H, kombinasi pembebanan yang digunakan berdasarkan SNI 1726 dikurangi maksudnya sampai 2019 pasal 7.4 faktor dan beban mati nominal, beban hidup nominal dan beban gempa nominal, yaitu combo 1 sama dengan 1.4D, combo 2 sama dengan 1.2D ditambah 1.6L, combo 3 sama dengan 1.2 tambah 0.2 sampai seterusnya. D ditambah 1.0L tambah 1.0E dikali 0.3, E sama dengan 1.53D tambah 1.0L sama dengan plus minus 1.0 E dikali plus minus 0.3 E. Combo 4 sama dengan 1.2 tambah 0.2 dan seterusnya. D ditambah 1.02 tambah 0.3 E dikali plus minus 1.0 EY sama dengan 1.53 D tambah 1.0L sama dengan plus minus 0.5 maksudnya 0.3 EX plus minus 1.0 EY. Kesimpulan, berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bangunan rumah susun 7 lantai dengan jenis struktur rangka beton pemikul momen menengah didapatkan. Pertama, nilai eksentritas atau berat dari pusat kekakuan adalah 0,021 meter. Yang kedua, nilai kekakuan tingkat terbesar berada pada lantai 7 yaitu 3,5525 kg milimeter. Nilai kekakuan pada tiap lantai tidak jauh berbeda. Yang keempat, nilai simpangan terbesar daripada lantai 7 yaitu 145,0 mm. Kemudian 1450 meter setelah dibebankan dengan kombinasi pembebanan dalam kurung beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Kemudian yang terakhir yaitu nilai simpangan pada tiap lantai tidak besar. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur masih aman karena semakin kuat simpangan struktur, maka bangunan akan semakin kaku, di mana kekakuan struktur yang akan dibutuhkan sehingga pergeserannya dapat dibatasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, saya Irfandi dan di samping kanan saya ada Syarifur Najirido. dan di sebelah kiri Adi Saputra. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kelebihan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan ada pada diri kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.